rakus dunia. Rakus dunia, dia bilang bela agama. Rakus tahta, rakus kursi, dia bilang demi Islam. Lah. Anda murni rakus. Obsesi akan dunia. Gila tahta. Gak usah bawa agama. Oh, menteri yang itu. Oh, calon yang ini, calon yang itu. Saling membawakan aib satu sama lain. Haram. Siksa kubur dari situ. Kebanyakan siksa kubur dari situ. Apalagi kalau namimah di mimbar Jumat, ya bila haya, pengkhianat terhadap Nabi Muhammad, penista mimbarnya Nabi Muhammad, penista Jumat, penipu umat, yang kayak begitu. Yang melazimkan sabar itu dimuliakan dengan husnul khuluq. Husnul khuluq itu adalah intisari dari semua kemuliaan, sumber segala kesempurnaan. La syai' athqal fil mizan min husnul khuluq, kata Nabi. Enggak ada yang lebih berat di timbangan akhirat melebihi husnul khuluq. Al-abad la yablugh bi husnul khuluqi darajat sahibus shalah wa siyam. Orang dengan husnul khuluq dia mencapai derajat orang ahli salat dan ahli puasa. Ahabbukum ilayya aqrabukum min majlisan yaumil qiyamah ahsanukum khuluqa. Yang paling saya cintai di antara kalian, yang paling dekat denganku di antara kalian hari kiamat, yang paling bagus akhlaknya. Ibn Mubarak bilang husnul khuluq bastul wajah. Husnul khuluq itu adalah muka riang, muka senyum, bukan muka monyong. Muka monyong itu nggak ada akhlak. Simbol nggak punya akhlak, muka monyong. Tapi simbol akhlak tuh adalah muka yang basat, senyum. Badlul ma'ruf, kaful adha. Husnul khuluq, apa itu husnul khuluq? Kata Ibn Mubarak, husnul khuluq itu 3. Muka senyum. Badlul ma'ruf, berbagi kebaikan. Kaful adha, jangan ganggu orang. Ada husnul khuluq. Nah, orang kalau udah mukanya monyong, begitu disenyumin, Assalamualaikum, ram. Nggak ada enak-enaknya kan. Orang biar kata cantik, kalau monyong kan beliin ulekan. Qala Imam Ghazali husnul khuluq hay'ah rasikha fin nafas tasdur anha al-af'al al-jamila bisuhulah. Husnul khuluq adalah sebuah keadaan yang melekat, menancap dalam nafsu seseorang. Dari situ muncul sikap-sikap yang indah dengan mudah. Yang terakhir itu sabar terhadap syahwat. Nafsu kepengen hal-hal yang mubah dari duniawi. Nah itu kadang nggak semua yang diinginkan dari hal yang mubah harus dikasih. Nggak semuanya. Pikirkan adab, pikirkan norma dalam agama, pikirkan sunnah. Kalau dia melanggar sunnah, melanggar adab, ya jangan dikasih. Kan halal, biar kata halal, tapi mubah. Iya kan, tetapi nggak semua mubah harus diturutin. Orang kalau udah ngegampangin yang mubah tanpa peduli adab, tanpa peduli kepada layak nggak layak, patut nggak patut, sunnah nggak sunnah, makruh atau nggak makruh, masa bodoh dengan itu semuanya. Orang kalau udah ngumbar sesuatu yang mubah, bakal kejeblos dalam sesuatu yang makruh. Kalau udah gampangin yang makruh, bakal kejeblos dalam yang haram. Kata. Gampangin maksiat kecil, bakal kejeblos dalam maksiat gede. Wal ma'asi baridul kufur. Ma'asi adalah utusan kekafiran. Sama orang kalau bilang, saya besok datang ya, jemput saya. Nah itu dikirim telepon atau telegram atau pesan, saya besok datang. Nah kekafiran kalau mau datang dikirim pesan, pesannya ada dengan kemaksiatan. Ketika muncul kemaksiatan berarti kekafiran bentar lagi datang. Kecuali kalau dari awal usir tuh kemaksiatan, singkirkan, jangan dilakukan. Yang mentahawan bisunan, tahawan bil adab, mentahawan bil adab,
maka terjeblos waga fil makruh. Manoga fil makruh, akhirnya tahawan bidzalik, kejeblos dalam hal yang haram. Kata. Yang bikin orang bersabar kalau dia memiliki ilmu. Apa gerangan yang terkandung di dalam mengumbar syahwat dan nafsu, menyibukkan orang dari Allah, menyibukkan orang dari ibadat, kejeblos dalam yang syubhat, yang haram, akhirnya jadi terobsesi, tergila-gila, ngejar dunia, rakus dunia, dia bilang bela agama, rakus tahta, rakus kursi, dia bilang demi Islam, Anda murni rakus, obsesi akan dunia, gila tahta, nggak usah bawa agama. Mau bawa agama begitu, adalah hadis Nabi Muhammad yang bilang, innakum satahrisun ala riyasa wa innaha satakun lakum nadamah yaumil qiyamah. Hubbud dunya ras kulli khati'ah. Cinta dunia sumber segala kesalahan. Abu Sulaiman Ad-Darani bilang, ninggalin satu syahwat lebih manfaat buat hati daripada ibadah 1 tahun. Ninggalin satu syahwat lebih manfaat bagi kemaslahatan hati daripada ibadah 1 tahun. Yang melazimkan sabar dalam mengekang syahwat nafsunya, Allah Ta'ala muliakan tuh, dikeluarkan tuh hubb syahwat dari hatinya. Sehingga seperti ucapan kaum arifin, ashtahi an la ashtahi, li'atruk ma ashtahi fala ajid ma ashtahi. Saya kepengen untuk nggak punya keinginan, saya ingin nggak punya keinginan, saya kepengen untuk meninggalkan segala yang saya inginkan. Ashtahi an ashtahi li'atruk ma ashtahi. Saya kepengen memiliki obsesi, meninggalkan segala obsesi saya. Hingga saya tidak memiliki obsesi apapun. Ashtahi an la ashtahi. Madza turid? Urid an la urid. Mau apa? Saya mau untuk tidak mau. Saya kepengen meninggalkan segala keinginan. Ya salam. Lakinu kabir indallah. Sesuatu yang ringan, kalau dia tinggalin tuh, dia selamat. Khafif, semua orang bisa. Cuma dia nggak ngerjain. Waqa fil wartah. Wa may 'adzaban fi kabir bala. Penyebab siksa kubur 2 hal ini. La yastatir minal bawl, fi riwayah la yastabri. Enggak memastikan kalau air seninya udah tuntas, istibra. Istibra itu didapat dengan tanah nuh berdaham, atau memastikan keluarnya air seni dari kemaluan dia, udah tuntas. Kalau dia nggak istibra, akhirnya dia berdiri, dia jalan, keluar lagi, netes lagi. La yastabri minal bawl. Fi riwayah la yastatir, yang tidak menutup ketika dia buang air kecil. Buang air kecil ya semuanya kelihatan kemana-mana. Subhanallah. Orang tuh sholat jamaah, makan jamaah, ini kencing berjamaah, berderet satu soft. La yastatir. Pergi ke tempat toilet yang ada tutupannya, jangan di situ. La yastatir min baulih. Wa kana al-akhir yamshi bin namimah. Yang satu lagi, dia berjalan keluyuran kemana-mana, namimah. Tahu kan namimah? Provokasi, adu domba, bawain omongan. Oh, fulan aibnya begini, fulan salahnya begini, fulan kekurangannya begini. Namimah haram. Haram namimah.
Nggak boleh namimah membicarakan keburukan muslim lain, mukmin lain. Membawa berita itu kepada orang lain. Provokasi. Agar kedua belah pihak saling membenci. Antara atasan, bawahan, antara rakyat, pemerintah, antara tetangga, antara suami istri. Nyampein ke suaminya hal buruk tentang istrinya. Nyampein ke istri hal buruk tentang suami. Suami lu begini. Istri lu begini. Tetanggamu begini, temanmu begini. Ada namimah, omongan bigos dil iftitan, dengan tujuan ini marah ke sini, ini sebel ke sini, ini benci ke sini. Termasuk juga namimah adu domba bawain aibnya pejabat. Pejabat itu dia kekurangannya ini. Aibnya dia ini. Rapot merahnya dia ini disebutkan aibnya. Menteri yang itu, calon yang ini, calon yang itu. Saling membawakan aib satu sama lain. Haram. Siksa kubur dari situ. Kebanyakan siksa kubur dari situ. Apalagi kalau namimah di mimbar Jumat, ya bila haya, pengkhianat terhadap Nabi Muhammad, penista mimbarnya Nabi Muhammad, penista Jumat, penipu umat, yang kayak begitu. Namimah di mimbarnya Rasul, di medan dakwah, ada haram. Berlipat ganda itu haramnya.